Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Gadis Nurdiansyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Danim 010124011005. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Nah, dasar atau rujukan yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum dalam ajaran Islam. Nah, jadi bisa dikatakan apa ini boleh atau ini gak boleh, apakah ini haram atau enggak haram, seperti itu. Nah, yang pertama ada sumber hukum Islam dari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang isinya dari Allah langsung, dan di dalamnya terdapat larangan dan juga perintah. Contohnya, perintah sholat, perintah puasa, perintah menjauhi mencuri. Nah, selanjutnya ada hadis atau sunnah Nabi. Hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi, dan juga Nabi memberi contoh dengan cara atau dengan lewat perbuatannya zaman dulu yang dilihat oleh para sahabat, lalu diturun-temurunkan kepada umat-umatnya atau generasi-generasinya sampai ke zaman kita seperti sekarang ini. Nah, contohnya cara sholat, bagaimana cara zakat, dan juga cara puasa, yang kalau misalkan di Al-Quran itu hanya dijelaskan perintahnya saja. Nah, di hadis ini dijelaskan bagaimana cara-caranya, terus rinciannya secara terperincinya bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Jadi, jika banyak ulama sepakat soal suatu hukum, maka itu dapat dijadikan aturan yang bisa diikuti oleh kita. Contohnya, sholat 5 waktu itu wajib, seperti itu. Yang selanjutnya juga ada kias. Kias yaitu menyamakan hukum. Jadi, jikalau ada hal yang baru dan yang belum disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu disamakanlah hukumnya. Contohnya, zaman dulu tidak ada narkoba, namun karena narkoba itu membuat mabuk seperti khamar, maka hukumnya haram, seperti itu. Nah, jadi ada 5 sumber hukum dalam Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, kias. Ada 4. Ya, ada 4. Nah, seperti itu. Nah, masih banyak nih yang belum bisa membedakan fikih dan usul fikih. Perbedaannya itu apa sih? Nah, kalau misalkan fikih itu membahas tentang hukum-hukum Islam secara praktis dari dalil-dalilnya. Misalkan, apa hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, dan haram. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan usul fikih membahas tentang cara atau metode untuk menetapkan hukum dari hadis dan Al-Quran. Nah, jadi contohnya dulu ya. Contohnya, tahu sholat itu wajib, itu fikih. Nah, kalau misalkan penasaran kenapa sholat itu wajib, nah itu tuh usul fikih. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan usul fikih itu lebih ke lebih dalamnya lagi, seperti itu. Kalau misalkan fikih itu masih secara general lah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sumber hukum dalam Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sabrina Gadis Nurdiansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.